Para pengungsi erupsi Gunung Semeru mulai cemas atas nasib mereka, pemirsa. Ya, pasalnya pemirsa, pasca erupsi mereka kehilangan rumah dan seluruh harta benda. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November lalu meluluh lantakan permukiman warga. Tercatat data sementara 200 rumah rusak, masjid ambruk, dan sekolah hancur akibat erupsi. Kini 192 warga masih bertahan di posko pengungsian di SMP 2 Pronojiwo. Di hari kelima pasca erupsi Gunung Semeru, para pengungsi kini cemas atas nasib mereka ke depan. Selanjutnya ya mau gimana yang kehidupannya itu yang mau ada pemerintah ada perhatian di sini, mau ke tempat ke tempat yang pernah kita tinggali. Hasan adalah salah satu warga yang rumahnya rata dengan tanah. Tidak ada harta benda yang ia bawa. Sementara itu kebutuhan di posko pengungsian pun belum semuanya terpenuhi. Itu yang dibutuhkan pertama adalah matras. Matras untuk tempat tidur, selimut, jadi akomodasi alat-alat tidur. Terus kemudian pakaian dan pakaian dalam, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak. Untuk pakaian dalam ya mohon yang baru, jangan bekas. Itu untuk pakaian juga mohon juga yang layak. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini banyak penyintas yang benar-benar kehilangan rumah dan seisi rumahnya. Rumah beserta harta benda para pengungsi lenyap diterjang awan panas dan banjir lahar Gunung Semeru. Korban erupsi pun menanti bantuan baik dari pemerintah swasta maupun swadaya masyarakat di sekitar Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Semeru, pemirsa, kita akan terhubung dengan jurnalis iNews, ada Yayan Nugroho di Desa Supit Urang, Lumajang. Ya, selamat siang Yayan, seperti apa kondisi lokasi pemukiman yang terdampak erupsi Semeru hari ini? Ya, selamat siang Pram, Ayah dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Dusun Gumuk Mas, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Saat ini sejumlah pengungsi kembali ke rumahnya masing-masing untuk mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Saat ini para pengungsi ini dibantu oleh petugas TNI Polri dan juga relawan. Saya akan menunjukkan suasana terkini di lokasi pengungsian, di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru ini. Ya, warga yang masih mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Saya akan mencoba berbincang dengan salah satu warga di sini. Ibu, nama siapa, Bu? Gima. Bu Sugima. Ini mengungsi di mana kan semalam, Bu? Di SMP N2 Pronojiwo, dia kali lagi tahun kemarin. Ini kenapa kok Bu balik ke rumah, Bu? Bersih-bersih, ambil baju anak yang ketinggalan, seragam. Bu, harapannya apa, Bu, ke pemerintah ini setelah erupsi? Apa pengen dibangun rumah lagi dekat-dekat sini, Bu? Iya, kalau bisa iya. Itu permintaan utama. Itu permintaan utama. Lalu sementara ini kemana, Bu? Pengungsian, ntar. Masih ngontrak juga ya? Ya. Ya, makasih, Bu. Nah, demikian Pram dan juga Ayah, salah satu harapan warga, yakni ingin dibangunkan rumah di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya yang rusak ini, karena memang anak dan keluarganya masih sekolah di sini dan pekerjaan juga berada di lokasi ini, Pram. Ya, rekan Yayan, dengan kondisi warga sudah bisa kembali ke rumah untuk melihat barang-barang di sana, apakah artinya kondisi dan aktivitas Gunung Semeru sudah stabil, dapat dikatakan seperti itu? Tidak demikian, Pram, karena memang warga yang pulang ini juga dikawal ketat oleh para petugas. Ketika cuaca tidak memungkinkan, akan segera diimbau untuk kembali ke pengungsian, Pram. Baik, dari
pemerintah daerah maupun BPBD apakah sudah menyalurkan bantuan lainnya untuk para pengungsi? Ya, untuk bantuan sudah mengalir dari berbagai pihak, dari Pemkab, Pemprov maupun dari instansi lain. Saat ini yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi adalah pakaian layak pakai dan juga seragam serta alat-alat sekolah, karena memang waktu erupsi tidak sempat menyelamatkan barang-barang yang mereka miliki, dan juga Ayah. Yayan, untuk mengkonfirmasi, ada berapa jumlah pengungsi hingga informasi terakhir yang Anda dapatkan? Dari data posko tanggap darurat bencana erupsi Semeru ini, hingga hari ini masih ada total 645 pengungsi yang berada di 2 lokasi pengungsian. Itu artinya berapa total rumah, Yayan? Kalau rumah, dari data yang ada sekitar 200 rumah yang terdampak. 21 diantaranya hilang, bangunannya terseret oleh material erupsi Gunung Semeru. Baik Yayan. Yayan Nugroho, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi erupsi Gunung Semeru. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Ya pemirsa, pasca erupsi Gunung Semeru, BNPB akan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana menggunakan drone thermal. Ya, langkah ini pemirsa dilakukan untuk menentukan zona merah atau lokasi terlarang untuk permukiman warga. Pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, BNPB akan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana di kaki Gunung Semeru menggunakan drone thermal. Drone thermal digunakan untuk mendeteksi dampak sebaran awan panas Gunung Semeru yang terjadi 19 November 2025 lalu. Hal ini dilakukan untuk menentukan kembali kawasan rawan bencana atau zona merah sebagai wilayah steril dari permukiman warga, untuk meminimalisir dampak bencana erupsi Gunung Semeru. Kami koordinasi dengan BPBD Lumajang untuk memperbaiki delineasi dari risiko, mulai dari bahaya dan yang telah menjadi ancaman baru, kalau itu pun nanti terjadi tidak hanya fase letusan saja, tapi bila mana bahaya sekundernya itu terjadi. Rencana perubahan peta kawasan rawan bencana ini sangat dibutuhkan sebab dalam 5 tahun terakhir, erupsi Gunung Semeru berdampak ke permukiman warga. Sementara itu, kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru telah mengalami 2 kali perubahan, yakni pada tahun 1996 dan erupsi tahun 2021. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Letusan sekunder curah Kobokan, Besuk Kobokan. Aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu sore. Banjir lahar yang meluncur dari arah puncak membawa material vulkanik panas sehingga memunculkan letusan sekunder. Peristiwa ini menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Warga lereng gunung sempat panik akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Petugas menutup sementara akses menuju jembatan Besuk Kobokan atau jembatan Geladak Perak untuk mencegah risiko kecelakaan karena jarak pandang terbatas. Sebelumnya pada Jumat siang, banjir lahar dingin kembali melanda aliran Sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air.
Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang jalur aliran lahar Sungai Leprak tepat di bawah jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak. Banjir lahar hujan terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras hingga membawa sisa material erupsi melintasi jembatan Besuk Kobokan. Data seismograf pos pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai 40 mm. Akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru ini, jalur Lumajang Malang dilakukan skema buka tutup. Ya, dari rekaman drone BNPB, pemirsa, jembatan Geladak Perak dipenuhi material lahar dan abu vulkanik akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Ketebalan abu vulkanik bahkan mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Geladak Perak.